Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. A. Latar belakang. Politik etis. Abad ke-20 kolonial Belanda mendorong untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara yang masih terpisah disebutkan dalam penerapan administrasi baru yang berpusat di Batavia yang disebut Pax Neerlandica. Kebijakan ekonomi yang berbasis pada sistem kapitalisme barat melalui komersialisasi, sistem moneter, dan komoditas barang. Politik etis adalah politik yang diperjuangkan untuk mengadakan desentralisasi, kesejahteraan rakyat, serta efisiensi di daerah jajahan. Politik etis merupakan politik balas budi yang muncul pada tahun 1890 atas desakan golongan liberal dalam pertemuan Belanda. Politik etis mulai dilakukan pada 1901 yang berisi 3 tindakan, yakni edukasi, transmigrasi, dan imigrasi. Isi dari politik etis adalah 1. Edukasi, yaitu pendidikan. 2. Migrasi, yaitu pengairan. 3. Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk. Pres membawa kemajuan. Pada abad awal ke-20, para priai baru menuangkan gagasannya melalui pres, media cetak, mengenai isu-isu perubahan. Kata kemajuan menjadi populer pada saat itu. Kemajuan saat itu diartikan dengan pendidikan, pencerahan, peradaban, modernisasi, dan kesuksesan. Pres merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Pada dekade itu ditandai dengan jumlah penerbitan surat kabar berbahasa Melayu yang mengalami peningkatan. Beberapa surat kabar yang kemudian membawa kemajuan bagi kalangan pribumi yaitu Medan Rijazi 1909 sampai 1917 dan juga terbitan wanita pertama yang terbit berkala yaitu Putri India 1908 sampai 1913. Seorang jurnalis Bumi Putra yang gigih memperjuangkan keras adalah Semaun. Ia mengkritik beberapa kebijakan kolonial melalui Sinar Hindia. Kritikannya mengenai Herzai artikel yang menurutnya sebagai sarana untuk membungkam rakyat dan melindungi kekuasaan kolonial dan kapitalis asing. Atas kritikannya itulah ia diadili dan dijebloskan ke penjara. Seorang aktivis juga jurnalis Marco Kartodikromo dikenal dengan kritikannya yang tajam terhadap program Indi Weber dalam bentuk syair. Kritik tajam Marco itu ditujukan pada Dewan Kota yang sebagian besar orang Eropa. Bangkitnya nasionalisme. Pada fase kebangkitan nasional ditandai dengan mulai berkembangnya berbagai organisasi pergerakan. Berbagai organisasi yang berkembang di era kebangkitan nasional, yaitu 1. Budi Utomo. Budi Utomo menjadi organisasi pertama yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Bahasa Indonesia dan beranggota mahasiswa Stovia, Sekolah Kedokteran Batavia. Serikat Islam (SI). Serikat Islam dahulu bernama Serikat Dagang Islam (SDI), dibentuk pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Organisasi ini adalah perkumpulan pedagang Islam yang menentang politik Belanda. 3. Indis Partis IP, didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912. Organisasi politik dengan tokoh dikenal sebagai 3 serangkai yaitu EFE Duwis Dekker, DR Cipto Mangunkusumo, dan RM Soewardi Soedjarningrat. 4. Perhimpunan Indonesia Isvereniging adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia Belanda pada tahun 1908. Berdiri atas prakarsa Soetan Kasajangan Soripati dan RM Noto Seroto. 5. Muhammadiyah, berdiri tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial budaya yang menjurus pada tercapainya kebahagiaan lahir batin. 5. Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya tanggal 31 Januari 1926. Tujuan dibentuknya adalah menegakkan syariat Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. 6. Taman Siswa, pada 3 Juli 1922
Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara memulai pergerakan baru bukan dalam bidang politik tetapi dalam bidang pendidikan. B. Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Federasi dan Forsawa Matang. Organisasi-organisasi pergerakan nasional banyak sekali bermunculan pada sekitar tahun 1920-an. Organisasi pergerakan tersebut memiliki ideologi dan latar belakang yang berbeda-beda, namun tetap sama satu tujuan, yaitu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, organisasi-organisasi pergerakan nasional sebelum tahun 1927 masih bergerak secara terpisah dan belum ada wadah yang menjadi persatuan antar organisasi pergerakan nasional tersebut. Gagasan tentang sebuah federasi yang menaungi persatuan organisasi pergerakan nasional tercipta dari pemikiran Soekarno-Hatta. Pada mulanya, menyampaikan gagasan tentang perlunya Forsawa Matang, Federasi Organisasi Kebangsaan, untuk melawan Forum Putih atau pemerintah kolonial Belanda. Soekarno sependapat dengan Hatta. Ia mengembangkan Forsawa Matang sebagai sapropaganda Partai Nasional Indonesia. Kata Persatuan. Organisasi yang pertama kali berdiri adalah Trikoro Dharma yang anggota-anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda Jawa yang didirikan pada tahun 1915 dan dipimpin oleh Satiman Wiryo Sanjoyo. Pada tahun 1918, organisasi ini berganti nama menjadi Jong Java. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang kemudian dikenal sebagai Momentum Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi sejarah dan juga sebuah bukti bahwa pemuda memiliki semangat yang tinggi dalam upaya perbaikan negerinya. Semangat baru ini dikorbankan para pemuda di tengah masa penjajahan. Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Kongres Pemuda pertama. Tanggal 15 November 1925 dilaksanakan pertemuan organisasi pemuda yang membahas tentang rencana Kongres Pemuda. Kemudian dibentuk komite yang diketahui oleh Tabrani. Dilaksanakan pada 30 April sampai 22 Mei 1926 di Jakarta. Hasil akhir Bahasa Persatuan adalah Bahasa Indonesia. September 1926 dibentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang bertujuan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka, diketuai oleh Swegondo Jojo Puspito. Tanggal 28 Desember 1927, Jong Indonesia menyelenggarakan Kongres. Yang didapat dari Kongres Pemuda pertama. 1. Menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. 2. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar organisasi Pemuda Indonesia. 3. Pemuda Indonesia menyetujui usul PPPI tentang fusi organisasi berasaskan kebangsaan. Kongres Pemuda II dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, diketuai oleh Swegondo Jojo Puspito, dihadiri lebih dari 750 orang, termasuk perwakilan Volkarat dan dari pemerintah Hindia Belanda. Dilaksanakan dalam 3 tahapan sidang. Rapat pertama 1. Hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongelingon, Bonn Waterloopan. 2. Swegondo menyerukan pentingnya Indonesia bersatu. 3. Muhammad Yamin menegaskan ada 5 faktor untuk memperkuat persatuan bangsa, yaitu faktor sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua hari Minggu 28 Oktober 1928 pukul 8 sampai 12 di Ostjava, Bioskop Koningsplein. 2. Membahas hal berkait pendidikan. 3. Pembicara Nona Purnomo Wulan, S. Mangun Sarkoro. Rapat ketiga, lagu Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman, ditetapkan sebagai lagu kebangsaan dan merah putih diakui sebagai bendera kebangsaan. Diikrarkan Sumpah Pemuda, naskahnya dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. A. Persatuan dan kesatuan. B. Rela berkorban bagi bangsa dan negara. C. Kesetiaan terhadap bangsa dan negara. D. Cinta bangsa dan tanah air. E. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. F.
semangat persaudaraan. G. Semangat gotong royong. C. Penguatan jati diri keindonesiaan. Politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Organisasi yang memiliki titik tolak adanya pergerakan nasional adalah Organisasi Budi Utomo yang terdiri dari kaum terpelajar dari Stovia. Selain itu juga terdapat pergerakan nasional lain yang bersifat kebangsaan, keagamaan, kepemudaan, surat kabar, dan bahkan yang bersifat kewanitaan. Dengan adanya pergerakan nasional yang bersifat kewanitaan ini menandakan bahwa kaum wanita pun memiliki andil dalam perjuangan nasional. Timbulnya pergerakan wanita merupakan realisasi dari cita-cita Kartini yang memperjuangkan perbaikan kedudukan sosial kaum wanita. Pada awal pergerakan wanita, soal-soal politik belum menjadi perhatian, sedangkan yang mendesak untuk dipecahkan bagi mereka adalah perbaikan dalam hidup keluarga, perkawinan, dan mempertinggi kecakapan sebagai seorang wanita. Dalam perjuangannya, Kartini hanya memperjuangkan derajat wanita agar sejajar dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan pada saat itu wanita hanya diperankan sebagai ibu rumah tangga dan tidak boleh mengenyam pendidikan seperti halnya laki-laki. Selain Kartini, di Jawa Barat muncul tokoh wanita bernama Dewi Sartika yang juga hendak meningkatkan derajat kaum wanita. Perjuangan R.A. Kartini dan Dewi Sartika inilah yang kemudian mengilhami lahirnya organisasi-organisasi wanita di Indonesia. Yang berpolitik. Pada tanggal 23 April 1929, Jong Java, Pemuda Indonesia dan Pemuda Sumatera mengadakan rapat di Jakarta. Rapat ini menyetujui membentuk komisi besar yang bertugas merencanakan organisasi fusi yang dimaksudkan Komisi Besar Ketua Kunjoro Purbo Pranoto dari Jong Java. Komisi besar berfungsi sebagai badan perantara menjelang fusi berhasil mempersiapkan kelengkapan organisasi. Langkah berikut adalah menyelenggarakan Kongres Pembentukan Badan Fusi di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1930 sampai tanggal 2 Januari 1931. Pada tengah malam tanggal 31 Desember 1930 dilangsungkan upacara peresmian berdirinya Indonesia Muda. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan merah putih diakui sebagai warna perkumpulan. Kongres kemudian menyetujui pengangkatan Suwaji Prawiroharjo sebagai Ketua Umum yang pertama. Dengan demikian, secara resmi berdirilah organisasi fusi IM seperti yang pernah dikampanyekan oleh PPII pada Kongres Pemuda Indonesia tahun 1826. Nasionalisme yang revolusioner. Golongan terpelajar yang berada dalam Alkemi Studi Klub Bandung pada 4 Juli 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PMI di Bandung dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno. PMI didirikan untuk menampung orang yang merasa aspirasinya tidak terwakili dalam organisasi politik yang ada saat itu. Tujuan PMI adalah mencapai Indonesia merdeka dengan asas perjuangan berdiri di atas kaki sendiri, no-kooperasi dan marxisme. PNI bersifat revolusioner. Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 terus menggelarakan kolonialisme dan imperialisme. Oleh karena itulah PMI di bawah Insinyur Soekarno terus mendapat tekanan dari Belanda. Oleh karena aksi-aksi radikal terhadap pemerintah Belanda, Insinyur Soekarno ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan dengan judul Indonesia Membuat. Loksat atau Wahana Perjuangan. Loksat sebagai Dewan Rakyat yang didirikan tahun 1918 menjadi wadah bagi pemimpin organisasi untuk menyalurkan aspirasi perjuangan tanpa takut adanya penangkapan dan pembuangan seperti yang diberlakukan pada kaum pergerakan yang radikal. Walaupun Loksat tidak mempunyai kekuasaan legislatif yang wewenangnya hanya sebatas memberi advis, sehingga tidak pernah memuaskan harapan rakyat Indonesia. Tetapi Loksat merupakan satu-satunya tempat yang aman untuk mencurahkan
kecaman terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tamatnya kemerdekaan Belanda. Tanda-tanda runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda makin membuat ketika berkobar Perang Dunia II di Eropa yang ditandai dengan penyerbuan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939. Kemudian Jerman yang pada saat itu dipimpin oleh Hitler menyerbu negeri Belanda pada tanggal 10 Mei 1940 yang menyebabkan pemerintahan Belanda lari ke pengasingan ke London. Pada tanggal 8 Maret 1942, pihak Belanda di Jawa menyerah dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Gerda van Starkeborn Staatshower ditawan oleh pihak Jepang. Maka bukan saja de facto, melainkan juga de jure seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.